Dengan alat-alatnya juga ada. Serba sedikit, cukup. Jadi saya kira saudara-saudara, logika, panggilan fitrah, ajakan sejarah, panggilan masa kini, kesemuanya menggema untuk mengajak kita kembali kepada Islam. Sebab abad kebangkitan adalah abad yang bukan kita tunggu sebagai kita tunggu jam kalau sudah sampai jam 12 lalu dia bunyi. Teng 12. Tidak demikian. Memerlukan perjuangan. Kalau saudara tanya pada saya, remaja Islam, saya lebih senang kalau ini remaja, bukan remaja umum ya, remaja Islam. Kalau saudara mau tahu remaja Islam masa kini yang dimaukan oleh Islam adalah mempunyai atau memiliki 4 syarat. Kalau belum ada pemuda yang melengkapi 4 syarat ini dan pemudi, maka kita belum boleh bicara tentang abad kebangkitan. Pertama, otaknya terisi dengan ilmu. Ilmu eksakta. Tidak ilmu kebudayaan barat. Tidak hukum barat. Sebab kita sudah punya Quran. Tidak memerlukan hukum lagi. Ini hukum. Kalau sejarah kita tidak memerlukan sejarah George Washington dan Abraham Lincoln. Kita mempunyai sejarah Muhammad Rasulullah SAW. Ekonomi, kita tidak perlu ekonomi. Kita mempunyai ekonomi secukup-cukupnya. Nanti kalau saudara sudah kuat bahasa Inggris, bisa kamu baca lebih banyak tentang bagaimana Islam punya pandangan tentang ekonomi. Interestless bank, bank yang tidak berbunga dan lain-lainnya. Jadi otak pemuda itu harus berisi ilmu pengetahuan. Kedua, dadanya harus berisi iman dan tauhid. Ketiga, fisiknya kuat. Saudara tahu sekarang saudara hidup di alam perang candu, Opium War. Sesudah Inggris menghantam negeri Cina tahun 1800 berapa 84 tentang perang candu, sekarang Indonesia dan negara Islam diperangi candu dengan morfin, dengan obat-obat bius, narkotika, kokain. Di samping pemuda dipertemukan dengan pemudi. Akhirnya dalam santai, dalam morfin, itu pemuda loyo. Dan pemuda loyo merupakan suatu kekalahan bagi umat yang tertentu. Yang keempat, sesudah fisiknya kuat, ekonominya kuat. Jadi pemuda itu dibekali dengan ilmu di mana mereka bisa cari nafkahnya sendiri. Tidak tunggu orang lain. Tidak tunggu dibelas kasihani oleh orang. Tidak mempersiapkan diri untuk dongkrong di salah satu kantor dari kantor-kantornya pemerintah negara ini atau negara lain. Dia harus bisa bekerja untuk mewujudkan satu sumbangan buat Ibu Pertiwi di luar dia menjadi pegawai negeri. Kita skor. Saudara-saudara yang terhormat, pemuda yang dipersiapkan dengan ilmunya, dengan tauhidnya, dengan fisik yang kuat, dia bisa mencari nafkah. Dia tidak mengganggu dan merepoti pemerintah untuk dicatat sebagai salah satu pegawai. Dia bisa hidup sendiri, atau tani, atau apa saja. Tapi dia tidak membutuhkan pada orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama Iran mendidik umatnya. Sampai Syah dengan bisikan CIA dan orang-orang Israel yang ada di sana menyuruh Syah membuat undang-undang merampas wakaf-wakaf umat Islam itu. Yang semuanya dipegang oleh para ulama. Supaya ulama datang minta DP sama pemerintah. Tapi itu pun tidak sampai terjadi sebab mereka sudah bisa bekerja. 4 syarat mutlak. Dan manusia pemuda dan pemudi harus diramu oleh akhlak, oleh toto kromo, oleh moral. Tidak hanyut pada kancah barat.
tidak masuk dalam perlombaan maaf-maaf genit-genitan. Sebab ini, walaupun namanya baik, ditutup dengan nama emansipasi wanita, tapi toh akhirnya yang paling menderita adalah wanita. Yang paling sengsara adalah wanita. Wanitalah di dunia sekarang, di dunia barat, yang dilipat-lipat oleh manusia lelaki mata keranjang. Dan wanitalah yang sengsara. Wanitalah sekarang yang sudah tidak bisa dicalonkan sebagai ibu rumah tangga yang salehah. Wanita tidak bisa. Saya harap tadi saya katakan, saya cuma pinjam telinga sebentar. Wanita harus berakhlak. Ini sekarang perlombaan genit-genitan di Eropa menyebabkan ribuan wanita jatuh, yang bunuh diri karena dia kalah. Wanita di Eropa sekarang sudah bejat. Ya juga dengan nama emansipasi wanita. Wanita bangsa kita sendiri, bangsanya hamba ini, sudah disuruh kerja di kereta api, bawa buku. Untuk mencatat Tuhan makan apa? Tuhan, apakah ini menghormat wanita ini? Wanita sekarang disuruh jaga hotel. Apa ini menghormat wanita? Inilah barat yang kita tiru. Apa wanita sekarang di bis, jadi kondektor bis, ini menghormati kaum ibu? Wahai anak-anakku yang terhormat, saya kira kalian harus menangis, tidak ketawa. Sebab ini tragis. Ini suatu yang tragis, bukan komis. Bukan satu komedia, ini menangiskan kita. Ini kita punya bangsa sekarang mengimpor dari kebudayaan barat tanpa reserve. Akhirnya kita sekarang mundur. Kalau ibu tidak salehah, anaknya tidak bisa jadi saleh. Sebab dia pencetak pertama. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ibunya kalau mau menyusui dia buka tempat tertentu untuk anaknya sambil membaca Quran. Apalanya diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Anak ini berputar di telinganya gema suara dan frekuensi suara gema ilahi itu sejak dia bayi. Ini Syafi'i hafal Quran umurnya di bawah 10 tahun. Dan ini logis, cocok, klop. Ibunya begitu. Tapi anak sekarang diminta supaya dia diperdengarkan lagu-lagu pop. Ibunya membuka macam-macam tontonan atau apa supaya anaknya terhibur. Tidak dihibur dengan zikrullah. Karenanya anak sekarang berat untuk dicetak, agak sulit untuk dipres menurut pres-presan Allah dan Rasulnya. Berat diajak ke masjid, berat dikatakan kamu pakai kudung dan pakai pakaian yang rapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Berat. Gema wahyu ilahi dibaca, kita tidak dengar. Sudah toh kalau sudah kata-kata ini tidak kita dengar, berarti kata-kata orang seperti saya yang dhaif ini apalagi. Ini semuanya kadar keimanan dan akhlak kita merosot. Ini koreksi. Kita semua berkecimpung di alam yang mesti kita bangkit kembali. Sebab ilmu pengetahuan itu sendiri harus kita capai. Namun ilmu pengetahuan hanya memberikan bagi kita sarana hidup, tetapi tidak memberikan tujuan dari hidup itu. Karena itu pure science bisa menyesatkan, bisa membahayakan, bisa menghancurkan kita. Lihat ini orang-orang yang membuat atom untuk dihancurkan manusia ini. Eropa sekarang gelisah, tidak bisa tidur, takut. Salt 2, perjanjian Salt 2, Detan dan lain-lainnya itu semuanya takutnya umat satu sama lain sudah mempunyai persiapan untuk membelah bola bumi ini. Ilmu pengetahuan memperindah bagi kita lahirnya dunia ini, lahirnya kehidupan. Namun ia tidak membawa kita menyelami hakikat kehidupan ini. Itu tugasnya agama.
Bukan tugas sains. Sains tidak sampai di situ. Sains itu 2 kali 2 4. Tetapi untuk apa kamu uraikan 4 ini? Itu lain. Tidak lain. Ilmu telah menambah kesenangan manusia dengan memperlengkapi segala kebutuhan kita. Kita lihat kalau mau ke Jakarta kita ada jet DC-10. Kalau kita mau cuci pakaian ada alat pencuci. Namun ilmu pengetahuan tidak mungkin membawa ketenangan hidup. Sedang ketenangan hidup adalah rahasianya kebahagiaan. Betul? Kalau hidup tidak tenang buat apa? Kenapa itu gadis-gadis saling bunuh diri? Kenapa itu gadis-gadis jelita dan perempuan-perempuan jelita yang sudah genit-genitan kalah sorotan? Mereka mati di hotel bunuh diri. Mereka minum racun. Mereka berpisah dengan suaminya. Karena suami si A direbut oleh seorang yang lebih genit dari istrinya. Lalu suami si B, istri si B direbut oleh suami yang lain. Itu rebut-rebutan begitu itu di Eropa. Kenapa kita mesti mulai mengimpor itu ke sini misalnya? Dan di Eropa sudah free sex, waliyadzubillah. Apa kita tunggu sampai ke situ? Apa itu bukan arti kemunduran? Tadi saya katakan kalau perempuan jenis ibu yang melahirkan saya sudah disuruh menjadi kondektor bis, itu sudah keterlaluan itu. Tapi mereka mengatakan ini emansipasi wanita. Lantas kita punya logika apa menerima